Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi seorang pengendara motor di Makassar, Sulawesi Selatan nekat potong jalur di depan mobil rombongan Presiden Joko Widodo. Peristiwa terjadi di Jalan Bawah Karaeng dekat Pasar Terong, Makassar, Sulawesi Selatan. Inilah video amatir yang direkam warga saat seorang pengendara sepeda motor nekat memotong jalur tepat di depan mobil dinas Presiden Joko Widodo. Mengutip dari Instagram @andeli_48, dalam video pengendara motor tanpa helm melawan arah dari barat ke timur di Jalan Bawah Karaeng. Dari informasi, peristiwa terjadi saat Presiden akan berkunjung ke Pasar Terong, Makassar untuk memantau langsung kondisi pasar dan berinteraksi dengan para pedagang. Beruntung, insiden itu tidak mengganggu kunjungan Presiden Jokowi ke pasar. Ingin bertemu Presiden Joko Widodo, seorang warga Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan nekat gigit tangan seorang pas pampres. Warga tersebut minta Presiden Jokowi untuk selesaikan pembayaran lahannya yang dibebaskan untuk lintasan kereta api. Kira siapa ya? Seorang warga Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan nekat menggigit tangan pasukan pengawal Presiden atau pas pampres demi bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Peristiwa ini terjadi saat Presiden beserta rombongan tengah mengunjungi stasiun Ramang-Ramang di Kecamatan Salenrang, Maros, Sulawesi Selatan. Ketika Jokowi hendak meninggalkan lokasi, sejumlah warga berteriak dan memaksa ingin bicara dengannya. Namun usaha warga dihalang-halangi oleh pas pampres yang bertugas. Aksi saling dorong antara warga dan personel pas pampres pun tak terhindarkan hingga seorang ibu menggigit tangan petugas. Presiden Joko Widodo yang telah berada di dalam mobil kemudian memanggil perwakilan warga untuk mendengarkan keluhan mereka. Warga berharap pemerintah dapat menyelesaikan pembayaran ganti rugi atas lahan mereka yang digunakan untuk pembangunan jalur kereta api. Berapa kan harganya dari presiden itu? Ada harganya itu. Pak, sudah dibayar semuanya itu, Pak? Sudah dibayar? Tidak ada dibayar sama sekali saya. Berapa luas lahan kita, Pak? Kurang 13 meternya satu 15 are. 15 are. Itu belum semua dibayar? Belum. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Sulawesi Selatan dalam rangka meresmikan pengoperasian jalur kereta api lintas Makassar-Parepare antar Maros Baru. Kereta api itu menjadi yang pertama di Pulau Sulawesi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wakil Ketua Umum PSSI temui para pemain Timnas U20 setelah dipastikan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dibatalkan. Pelatih dan para pemain mengaku sakit hati karena tidak jadi ikut serta di Piala Dunia U20. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menemui pemain-pemain tim nasional Indonesia U20 di Hotel Sultan Jakarta siang tadi. Setelah mendapatkan kepastian bahwa status tuan rumah Piala Dunia U20 untuk Indonesia dicabut FIFA, Zainuddin segera menemui para pemain untuk memberikan semangat. PSSI berjanji akan berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia dari kemungkinan sanksi FIFA. Tinggal yang kita tunggu tindakan susulannya. Saya tentu berharap jangan sampai kita mendapatkan sanksi yang berat. 2015 kita sudah pernah mengalami itu. Dan sebenarnya waktu itu karena FIFA menganggap pemerintah intervensi kepada federasi. Kan itu ya, yang waktu itu. Sekarang ini lain. Berbeda, ya federasi berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Sehingga kalau sepak bola Indonesia terselamatkan, masa depan mereka juga insya Allah terselamatkan. Sementara itu bagi pelatih kepala Timnas Indonesia Sinteyong, pemusatan latihan Timnas selama 3 tahun 6 bulan demi meraih prestasi di Piala Dunia U20 menjadi sia-sia. Ia bersama para pemain merasakan sakit hati yang mendalam
karena dibatalkannya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Pertama ya coachnya sakit hati memang. Maksudnya coach sendiri aja sangat lelah ya. Jadi coach bisa rasakan juga maksudnya pemain ya betapa lelahnya. Apalagi ya persiapan dari coach sendiri ya 3 tahun 6 bulan. Coach pun memang pernah ya Piala Dunia di Korea tahun 2017. Jadi ya coach sangat tahu ya maksudnya dengan adanya Piala Dunia di negara tersebut, ya pastinya akan ada perkembangan luar biasa, apalagi buat perkembangan sepak bola Indonesia. Tim iNews melaporkan. Karangan bunga membanjiri kantor PSSI pasca Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Karangan bunga berisi ungkapan kekecewaan masyarakat Indonesia. Pemandangan berbeda terlihat di kantor PSSI hari ini. Warga deretan karangan bunga memenuhi halaman depan dan samping kantor PSSI yang berada di GBK Arena Jakarta. Karangan bunga ini datang dari supporter, klub, dan pecinta sepak bola di tanah air. Karangan-karangan bunga ini berisi kekecewaan setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Ada pula yang menuliskan turut berduka cita atas matinya mimpi anak bangsa. Selain ungkapan kekecewaan, ada juga dukungan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk tidak lelah mengurus sepak bola Indonesia. Sementara itu pemirsa, PLT Menpora Muhadjir Effendi mengaku sedih dan kecewa atas putusan FIFA yang coret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Namun Muhadjir ingatkan bangsa Indonesia jangan larut dalam kesedihan. Jadi tentu saja kita semua bersedih dan sangat kecewa dengan keputusan FIFA, pastilah itu. Dan saya kira dari pihak FIFA juga sangat menyadari itu, bahwa keputusannya pasti membuat kecewa banyak orang. Tetapi kan ini wewenang penuh dari FIFA. Dan FIFA pasti telah memilih yang terbaik keputusannya untuk kita. Karena itu saya menggarisbawahi Pak Muldoko, siapa saja yang merasa ikut memiliki empati terhadap masalah ini, termasuk para penggemar sepak bola, termasuk saya, gitu ya. Jangan terlalu lama bersedih dan juga jangan terlalu lama kecewa. Karena masih banyak pekerjaan dan program untuk memperbaiki kinerja persepak bolaan kita ke depan. Dalam waktu dekat kita juga harus sudah menghadapi momen SEA Games. Dan kita harus menyiapkan seluruh tim, termasuk tim kesebelasan sepak bola kita dengan sebaik-baiknya. Apalagi waktunya juga sangat dekat dan dilaksanakan di Kamboja, tentu saja sangat beda seandainya dilaksanakan di Indonesia. Kita harus jauh lebih siap untuk menghadapi berbagai macam persaingan di ajang. Meski akhirnya dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan PSSI. Salah satunya adalah upaya Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang terbang ke Doha, Qatar untuk melobi agar Piala Dunia U20 tetap diadakan di Indonesia. Setelah perjuangan 4 tahun menjadi tuan rumah, Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia setelah FIFA memutuskan mencoret Indonesia. Padahal sejumlah persiapan telah dilakukan pemerintah dan PSSI untuk menggelar Piala Dunia U20. 6 stadion telah dibenahi agar layak untuk menggelar pertandingan sesuai dengan standar FIFA. Bahkan Senin lalu tim dari FIFA sempat melaksanakan pengecekan Stadion Kapten Iwayan Dipta di Kabupaten Gianyar, Bali. Pengecekan dilakukan terhadap seluruh fasilitas utama maupun fasilitas penunjang yang ada di Stadion Kapten Iwayan Dipta, seperti fasilitas parkir, pintu masuk, area lapangan, hingga ruang ganti. Persiapan tim untuk berlaga di ajang Piala Dunia U20 juga sudah dipersiapkan dengan matang. Timnas U20 Indonesia sudah menjalani pemusatan latihan dan berlaga di Piala AFC U20 sebagai pemanasan mengikuti Piala Dunia. Namun mimpi anak-anak muda ini harus pupus karena mereka akhirnya batal tampil di Piala Dunia. Sebelum FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah, Presiden Joko Widodo telah mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui tim FIFA untuk mencari solusi terbaik agar status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 tidak dibatalkan.
Meski telah berusaha keras, namun FIFA memutuskan untuk melepas Indonesia sebagai tuan rumah di Piala Dunia U20. FIFA menyatakan kondisi di Indonesia tidak ideal untuk menggelar ajang yang dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Sebelumnya, sejumlah kepala daerah, organisasi massa, bahkan partai politik menolak kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20 yang rencananya akan digelar di Bali dan Solo, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia. Dampak pembatalan tentu berpengaruh terhadap sektor pariwisata Indonesia. Menyikapi situasi ini, Menparekraf Sandiaga Uno angkat suara di program Konspirasi Prabu. Ketika Gubernur Koster ya mengeluarkan pernyataan menolak menolak drawing ya Piala Dunia U20 itu di Bali. Yang tentunya ini mengejutkan buat banyak pihak, apalagi Bali yang dikenal kulturnya terbuka. Lalu ada statement seperti itu. Ini bikin Mas Menteri pusing nggak sih statement dari Gubernur Koster ini? Memang Bali ini terkenal sebagai daya tarik utama dari kegiatan event internasional, Mais. Makanya kalau saya ngundang acara di Jakarta, itu konfirmasinya mungkin 50% lebih sedikit kalau kami mengadakan event di Bali. Misalnya Indonesian International Investment in Tourism Forum di Bali gitu. Yang daftar mungkin 500 gitu. Kalau in Jakarta 200 gitu. Itu juga harus ditelepon-telepon gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa event-event berkualitas dunia seperti FIFA World Cup Under-20 itu sangat berpengaruh terhadap pariwisata kita. Indonesia sebagai destinasi pilihan dunia dan Bali sebagai top of mind. Saya melihat bahwa ini harus dipisah gitu loh, bahwa kita bicara pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya mengambil posisi yang jelas dan tegas bahwa Piala Dunia itu harus kita perjuangkan, tetap kita adakan di Indonesia. Menteri Parekrafnya Palestina juga berkunjung saat World Conference on Creative Economy. Jadi mereka mengharapkan hubungan yang lebih erat, dan jika kita menjadi tuan rumah FIFA World Cup Under-20 ini sama sekali tidak mencederai perjuangan kita untuk membela Palestina. Saya yakin bapak-bapak bangsa kita ini yang sedang mencoba menegosiasikan bisa Seorang anak di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tega bunuh ibu kandungnya saat baca Al-Quran di masjid. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.